Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah filsafat. Yang pertama ada Raffi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kemampuan pengelolaan tubuh. Kemampuan pengelolaan tubuh sebuah hal yang mendasar yang bisa dikuasai anak dengan seiring berkembangnya pengetahuan tentang tubuh mereka sendiri. Kualitas gerak yang dihasilkan oleh setiap orang tergantung atau berkaitan dengan kemampuan perseptual. Dalam buku filsafat pendidikan jasmani halaman 124 yang ditulis oleh Dr. Cem Sudirjo, SPD, MPD, dan Muhammad Alif, MPD menurut lautan 2001. Selanjutnya ada keterampilan dasar. Setelah kita mengetahui pengelolaan tubuh, selanjutnya kita melanjutkan dalam keterampilan dasar. Karena dalam kemampuan motorik tersebut berkesinambungan dalam pengalaman belajar melalui gerak adanya arahan sehingga untuk mengembangkan kecerdasan seseorang. Pelaksanaan tersebut dilakukan untuk melaksanakan gerakan yakni rangsangan dan lingkungan itu dalam memperkuat kaitan antara sel saraf atau otak. Nah, di sini juga keterampilan dasar itu ada 3 kategori. Yang pertama ada lokomotor, yaitu lokomotor itu gerakan yang berpindah tempat. Contohnya itu berjalan, berlari, melompat. Yang kedua ada gerakan non lokomotor. Gerakan non lokomotor itu gerakan yang tidak berpindah tempat dari tempatan yang selanjutnya. Yaitu contohnya menjinjit, melihat, memutar. Yang selanjutnya ada gerak manipulatif. Ada gerak manipulatif. Gerak manipulatif itu gerakan yang diikuti otot-otot besar. Contohnya menangkap dan melempar bola kasti. Adapun hal yang harus perkembangan keterampilan gerak seperti berlari lebih dalam untuk dorongan semangat. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman-teman. Baik, perkenalkan saya Riza Dona Haryono. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan terspesialisasi. Nah, pendidikan jasmani terdapat keterampilan yang terspesialisasi merupakan sebuah keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan jasmani lainnya menurut Supriyoko A tahun 2012. Nah, di sini ada beberapa keterampilan terspesialisasi dibagi menjadi pertama permainan dan olahraga, selanjutnya ada aktivitas kebugaran, aktivitas uji diri, aktivitas ritmik, dan aktivitas akuatik. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan dan olahraga. Nah, permainan di sini itu bisa permainan tradisional atau permainan-permainan anak yang lainnya. Sedangkan di olahraga ini ada olahraga seperti basket, lalu ada volley, terus rounders, dan permainan-permainan anak SD pada umumnya. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya Cindy. Nah, yang selanjutnya ada aktivitas kebugaran. Di aktivitas kebugaran ini tubuh menyesuaikan diri dengan beban sebenarnya yang didapat dari menyelesaikan latihan hari demi hari. Contohnya ada jalan santai, lari atau boleh jogging juga, ada berenang dan bersepeda. Yang selanjutnya ada aktivitas uji diri. Aktivitas uji diri yaitu latihan yang dilakukan untuk menemukan kualitas dan kekurangan diri sendiri, yang kemudian dicoba secara individu, diawali dengan manfaat dan bebannya terlebih dahulu. Contoh aktivitas uji diri yang bisa dicoba yaitu kekuatan, kemampuan beradaptasi, kesiapan, ketekunan, dan kecepatan tubuh. Selanjutnya melanjutkan masalah saya. Perkenalkan, nama saya Rima Erihani Safitri, NIM 1903847 dari PGSD Penjas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu aktivitas ritmik. Nah, aktivitas ritmik yaitu rangkaian gerak manusia yang dilakukan dalam ikatan pola irama
disesuaikan dengan perubahan tempo, atau semata-mata gerakan ekspresi tubuh, mengikuti irama musik atau ketukan di luar musik. Nah, tindakan yang dilakukan itu mempunyai banyak manfaat, seperti meningkatkan kesehatan tulang, meningkatkan kekuatan otot. Ya, selanjutnya itu ada aktivitas akuatik. Aktivitas akuatik merupakan sebuah aktivitas dengan menggunakan media air. Secara umum, media tersebut dapat berupa kolam renang. Adapun beberapa macam aktivitas akuatik seperti gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayat dari PGSD Penjas 5B. Nomor induk mahasiswa 1905459. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi yang pertama itu ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini sendiri adalah merupakan bagian penting dalam pendidikan jasmani. Nah, dalam ranah psikomotorik ini sendiri terdapat dua aspek yaitu ada motorik halus dan motorik kasar. Nah, motorik halus ini sendiri menggunakan otot kecil dan sedangkan motorik kasar menggunakan otot besar dan menggunakan juga seluruh anggota tubuh atau sebagiannya saja. Nah, ada juga dalam ranah psikomotorik ini terdapat gerakan-gerakan seperti gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, dan gerakan manipulatif. Nah, gerakan lokomotor ini sendiri merupakan gerakan yang dilakukan melalui aktivitas gerak yang yang berpindah tempat. Jadi lokomotor ini berpindah tempat seperti berjalan, berlari, melompat, itu merupakan gerakan lokomotor. Sedangkan gerakan non lokomotor itu sendiri merupakan gerakan yang tidak berpindah tempat. Jadi kita melakukan kegiatan aktivitas gerak nih, tapi tidak berpindah seperti melompat atau melari, tapi kita hanya berdiam di tempat dengan cara itu seperti melenting, membungkuk, atau hayang yang biasa kita lakukan juga. Nah, selanjutnya ada gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif itu sendiri merupakan gerakan yang menekankan pada keterampilannya. Jadi gerakan manipulatif itu seperti servis, seperti shooting bola. Nah, itu yang dinamakan gerakan manipulatif. Nah, gerakan pada anak usia 0 tahun sampai 8 tahun itu kita harus memperhatikan. Jadi dalam ranah psikomotorik juga sudah tercantumkan itu kita harus bisa melihat nih, kita harus bisa memberikan suatu gerakan yang kita akan berikan dengan tidak berlebihan juga, karena kita harus melihat kondisi seorang anak. Kita juga harus bisa meningkatkan kemampuan psikomotorik atau kemampuan gerak seorang anak. Kita juga harus bisa meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Kita harus bisa melihat hal itu semua di ranah psikomotorik yang merupakan bagian penting dalam pendidikan jasmani. Nah, selain ranah psikomotorik itu terdapat juga ada ranah afektif dan kognitif. Afektif itu sendiri adalah menekankan pada sikap dan perilaku seorang anak. Nah, selanjutnya ada ranah kognitif. Kognitif ini sendiri menekankan pada kemampuan berpikir seorang anak. Nah, selanjutnya ada kegemaran olahraga. Kegemaran olahraga ini merupakan suatu bagian atau suatu hal yang sudah tidak asing bagi kita lah. Yang namanya kegemaran olahraga yang namanya olahraga itu sudah pasti atau merupakan bagian penting dalam hidup kita, karena dengan olahraganya itu kita bisa mendapatkan efek atau mendapatkan tubuh yang sehat, yaitu seperti ada kata-kata mens sana in corpore sano, yaitu yang artinya terdapat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kita kalau misalkan olahraga nih
pasti kita lagi stres terus kita olahraga, pasti ya stres itu bakalan hilang. Saya juga pernah mengalaminya sendiri, seperti saya tuh lagi bimbang, saya lagi gelisah, saya lagi pokoknya ada masalah, tapi sewaktu saya bawa dengan olahraga seperti bermain bola, itu pikiran saya, jiwa saya tuh kayak lebih fresh lagi gitu. Nah, akan tetapi selain itu dalam kegemaran olahraga pun harus diimbangi dengan seperti rohaninya. Jadi walaupun kita berolahraga juga, tapi kita juga dengan menambah dengan rohani kita harus ditambah. Nah, jadi seimbang gitu. Nah, kegemaran olahraga pun selain dapat menghilangkan stres seperti itu ya, juga meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan. Kegemaran olahraga juga bisa memberikan tubuh kita yang sehat ini. Nah, seperti halnya contohnya seperti pandemi pada 2019 yang melanda pada 2019 sampai sekarang. Nah, itu banyak banget orang-orang yang keluar rumah untuk berjemur, untuk sekedar mengeluarkan keringat dan berolahraga agar dapat bisa melawan bakteri-bakteri atau kuman dan racun yang ada dalam tubuh kita dengan cara kita mengeluarkan keringat. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani diartikan sebagai kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Semakin tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, semakin besar kemampuan fisik dan produktivitas kerjanya. Pusat pengembangan kualitas jasmani atau kebugaran. Adapun kebugaran jasmani antara lain ditentukan oleh jumlah, proporsi dan jenis asupan makanan yang dikonsumsi seseorang. Makanan sangat diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan kebugaran jasmani dan kesehatan badan. Lanjut. Pengetahuan tentang prinsip gerak. Gerak manusia dipengaruhi oleh beberapa aspek kehidupan yang berlangsung selama manusia menjalani kehidupannya, antara lain berpengaruh aspek gizi yang baik atau kurang baik. Manusia yang gizinya baik akan memiliki kapasitas gerak yang tinggi dibandingkan dengan orang yang kekurangan gizi. Anak besar merupakan anak usia yang sekolah dasarnya yaitu usia 6-12 tahun. Perkembangan antara anak laki-laki dan anak perempuan mulai ada perbedaan, antara lain perkembangan kekuatan pria lebih baik dibandingkan dengan perkembangan kekuatan wanita. Sejalan dengan meningkatnya ukuran tubuh dan meningkatnya fisik, maka meningkat pula gerak anak seseorang yang telah tumbuh dewasa. Adapun mungkin cukup sekian dari saya. Dilanjut oleh teman saya Aditya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menghargai nilai-nilai olahraga dan kesehatan. Nilai-nilai dalam olahraga merupakan atribut pembentukan karakter yang paling kuat. Apalagi di dalam olahraga ini karakter yang paling penting dalam olahraga itu, apalagi yang di kelompok, permainan kelompok itu. Olahraga adalah perhubungan sosial yang menyatukan pemain, tim, pelatih, sukarelawan, penonton, serta menyatukan siapapun dari semua kalangan masyarakat. Jadi di sini saya mau ambil contoh dalam permainan bola voli. Nah, dalam permainan bola voli ini, jadi kita mendapatkan poin itu tidak hanya smash langsung poin, tetapi ada kekompakan dari tim gitu. Ada dari lawan servis, tim kita menerima resip yang bagus, lalu toser yang umpannya baik, maka blok itu kepancing. Jadi si spiker juga akan mudah buat poin gitu, buat poin.
ada passing, terus receive yang bagus, terus ada mengumpan yang baik, kan itu sebagian dari strategi pelatih juga. Lalu olahraga dalam kehidupan memiliki eksistensi yang signifikan. Oleh karena itu, olahraga dikatakan sebagai miniatur kehidupan. Olahraga disebut sebagai kehidupan karena seluruh komponen manusia yang meliputi komponen kognitif, afektif, dan psikomotor bekerja saat melakukan olahraga. Nah, di sini olahraga dalam kehidupan memiliki eksistensi. Nah, pada zaman sekarang ini olahraga tidak hanya sekedar buat olahraga, dan saya ambil lagi contoh di dalam bola voli. Jadi eksistensinya tinggi gitu. Contohnya di dalam olahraga voli, orang tua zaman sekarang juga ngotot buat kayak turnamen-turnamen, kan banyak ya turnamen kayak tangkap lah gacong, istilahnya seperti itu. Jadi semangatnya tuh ada gitu untuk menunjukkan tetap eksis gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya